Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Baiklah, kembali lagi bersama kakak dan abang. Pada minggu hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini, kita angkat satu pujian kita yang mengatakan, apa kakak dan abang? Pergi sekolah minggu. Musik bang. Pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. Oke baiklah adik-adik, kembali kita angkat pujian kita yang mengatakan, apa kakak dan abang? Laskar Kristus. Musik bang. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya
bulanan anak sekolah minggu di bulan Juni diambil dari 1 Korintus 13 ayat 15. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Masih semangat adik-adik semua? Tentunya pasti semangat dong. Nah, kakak dan abang ngajak adik-adik semua untuk bernyanyi lagi yang berjudul Yesus Cinta Semua Anak-anak. Musik. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicintai Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan halik dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari semua dengan judul lagu Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau tunggu, kalau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, di minggu hari ini Abang Edo ingin menyampaikan firman Tuhan. Siapa yang siap mendengar firman Tuhan? Aduh, suaranya masih suara orang ngantuk. Siapa yang siap mendengar firman Tuhan?
Nah, mantap. Suaranya keras. Oke, adik-adik semua. Nas firman Tuhan yang akan kakak sampaikan pada minggu hari ini, yaitu terambil dari kitab Perjanjian Lama di kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, dan kakak akan menyampaikan firman Tuhannya kepada adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, baik adik-adik sekolah minggu dan hamba-Mu ini Tuhan yang ingin menyampaikan firman Tuhan. Jadilah firman ini menjadi terang bagi kami untuk di kehidupan kami Tuhan, kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang ingin menjadi terang kepada dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan agar firman ini meresap dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kakak ulangi ya. Tadi nas firman Tuhan kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Yang sudah menemukannya katakan amin. Sudah menemukannya? Oke, mantap. Oke, kita baca sama-sama ya. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dengan perikop, berkat Tuhan pangkal selamat. Ayat yang ketiga, sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah satu upah. Ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Dan ayat yang kelima kita baca dengan keras-keras dan dengan sungguh-sungguh, yaitu berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dan semua itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sampai di situ terlebih dahulu ya firman Tuhan kita yang kita bacakan. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada minggu hari ini sungguh luar biasa. Karena apa? Karena firman Tuhan kita pada minggu hari ini menceritakan tentang anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat kepada semua orang. Bang Edo, menjadi berkat kepada siapa? Kepada keluarga, kepada sesama, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar adik-adik semua. Nah, Bang Edo akan ceritakan ya, apa sih sebenarnya maksud dari ayat firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi. Nah, dalam firman Tuhan tadi ada pokok ajaran yang harus kita lakukan adik-adik semua. Apa itu Bang Edo? Nah, dalam Alkitab tadi kita dikatakan sebagai anak-anak panah. Adik-adik semua, mengapa Tuhan Yesus mengatakan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak panah, sebagai pusakanya Tuhan? Adik-adik simak ya cerita Bang Edo ini sampai habis. Kita anak-anak Tuhan digambarkan sebagai sebuah anak panah yang merupakan senjata pusaka Tuhan untuk menjadi berkat kepada sesama. Nah, ini yang Tuhan Yesus sampaikan melalui ayat tadi. Anak panah yang tajam, anak panah yang dikatakan di tangan pahlawan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat kepada sesama. Melalui apa kita menjadi berkat? Dengan cara apa kita menjadi berkat kepada sesama? Yaitu dengan membantu sesama, menolong orang tua, menjadi juara kelas, tidak nakal, dan terlebih-lebih kita melakukan yang namanya perintah Tuhan. Karena dengan kita melakukan perintah Tuhan, pasti kita akan menjadi berkat kepada sesama, dan kita dan hidup kita dilindungi oleh Tuhan. Nah, poin yang pertama adik-adik, anak-anak Tuhan digambarkan sebagai anak panah yang lurus dan tajam. Maksudnya apa adik-adik? Bang Edo, mengapa kita anak-anak panah dikatakan sebagai anak panah yang lurus dan tajam? Mengapa harus anak-anak Tuhan?
Kenapa tidak orang tua? Kenapa tidak kakak abang saya? Nah, ini yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin katakan, bahwa anak-anak Tuhan ini mempunyai potensi, mempunyai kemampuan. Tuhan telah memberikan kepada kita anak-anak Tuhan talenta, berkat karunia yang harus kita gunakan, yang harus kita asah untuk kita menjadi berkat kepada sesama, kepada orang tua, dan kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Tuhan akan menghadiahkan kita berupa berkat kepada dalam hidup kita jika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan ingin katakan kepada adik-adik semua bahwa perintah Tuhan harus dilakukan agar adik-adik semua menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus yang seharusnya ada sebagai anak-anak sekolah hari Minggu. Nah, poin yang kedua, anak-anak Tuhan digambarkan sebagai anak-anak yang harus diarahkan. Bang Edo, kenapa kami sebagai anak-anak Tuhan harus diarahkan? Nah, maksudnya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan bergerak tidak melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak Tuhan perintahkan. Nah, kita diarahkan, kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan perintahkan, Bang Edo? Tidak nakal, tidak melawan orang tua, pintar di sekolah, jangan malas belajar dan membaca Alkitab tentunya adik-adik. Nah, itu yang Tuhan inginkan sebagai kita anak-anak Tuhan untuk mengikut Kristus. Sampai di sini adik-adik paham dan mengerti? Mana suaranya? Waduh, kurang keras ini. Mana suaranya? Oh, mantap. Nah, poin yang ketiga adik-adik, kita anak-anak Tuhan dipersiapkan dengan melalui potensi dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita asah kemampuan kita. Karena apa? Dengan cara itu kita sebagai anak-anak Tuhan diandalkan menjadi hero, menjadi pahlawan. Tuhan pakai kita untuk menjadi pusaka. Pusaka untuk menjadi berkat kepada sesama, kepada orang tua, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, Bang Edo ingin katakan sesuai dengan apa yang nas Alkitab telah kita bacakan tadi, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu memiliki potensi dan kemampuan. Bang Edo, apa sih itu potensi dan kemampuan? Seperti yang ada dalam talenta adik-adik semua, bakat adik-adik semua. Ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar melukis, ada yang pintar bermain musik, dan ada yang lancar juga membaca Alkitab. Nah, itu yang harus adik-adik gunakan untuk menjadi berkat kepada sesama, dan khususnya membanggakan orang tua dan membanggakan Tuhan dengan potensi yang adik-adik miliki. Yang kedua, kita anak-anak Tuhan dikatakan sebagai anak panah karena kita memiliki potensi, yaitu kemampuan. Anak-anak Tuhan itu cepat, anak-anak Tuhan itu gesit, dan anak-anak Tuhan itu cerdas. Karena apa? Karena kita memahami dan melakukan perintah Tuhan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab. Bang Edo, saya sudah mengasihi teman-teman yang ada di sekitar saya. Saya sudah membanggakan orang tua. Apa sih berkat yang ada dalam hidup saya? Nah, adik-adik dapat rasakan bahwa adik-adik tiap hari Minggu melakukan ibadah, dikuatkan oleh Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan. Nah, itu yang berkat yang adik-adik harus rasakan dalam kehidupan adik-adik semua. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu ada. Setiap hari Minggu adik-adik menonton ibadah sekolah Minggu dengan hati yang senang, dengan hati yang ceria, tentunya semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ini yang Tuhan ingin lihat dari adik-adik semua. Tidak ada kata malas. Jadi orang malas bukan pengikutnya Kristus,
tapi pengikutnya iblis. Nah, itu dia. Jadi, siapa yang mau jadi pengikut Tuhan? Mana sih suaranya? Aduh, cuma 1-2 orang saja suaranya ini. Sekali lagi Bang Edo tanyakan, siapa ingin menjadi pengikut Kristus? Aku Bang Edo. Mantap adik-adik semua. Dengan kita menjadi berkat kepada sesama, kita mengikut perintah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, dalam Alkitab tadi juga dikatakan bahwa anak-anak Tuhan dikenal dengan kecerdikannya, kecepatannya, kecerdasannya, melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan, seperti mengikut ibadah setiap hari Minggu tadi ya adik-adik. Nah, dan potensi atau kemampuan itu yang membuat kita menjadi anak-anak panah yang tajam. Nah, ini yang Tuhan katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan digambarkan sebagai anak-anak panah yang dipegang Tuhan untuk menjadi senjata pusaka Tuhan, untuk menjadi berkat kepada sesama, kepada orang tua, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita anak-anak Tuhan sebagai generasi penerus rohaninya Tuhan. Dengan kita melakukan perintah Tuhan, kita mengasihi sesama, kita menolong orang tua, kita membanggakan orang tua, kita mengikuti ibadah, kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kita sudah menjadi anak-anak panahnya Tuhan. Tanpa sadar, adik-adik sudah memperkenalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, setelah itu kakak mengajak adik-adik semua untuk mengasah segala kemampuan, segala potensi yang adik-adik rasakan. Seperti Bang Edo misalnya. Bang Edo pintar menyanyi. Nah, Bang Edo terus berlatih bernyanyi. Dan Bang Edo juga bisa bernyanyi misalnya di gereja untuk menghibur dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tanpa sadar, dengan cara kita melakukan dan mengasah, menunjukkan potensi kita, kita diandalkan. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai kemampuan untuk menjadi berkat kepada sesama. Nah, ini adik-adik yang Tuhan inginkan dari potensi adik-adik yang adik-adik miliki. Nah, adik-adik semua, supaya kita menjadi pahlawan sebagai anak panah Tuhan yang tajam, kita tunjukkan potensi dan kemampuan kita itu. Kita dapat juga menjadi juara kelas misalnya. Jadi juara kelas tentunya bukan hanya adik-adik yang bangga, tapi orang tua adik-adik juga bangga. Karena dengan adik-adik memiliki kepintaran, kecerdasan, kemampuan untuk menjadi juara kelas, menjadi sesuatu hal yang harus ditunjukkan dari adik-adik sebagai potensi. Jadi adik-adik, dan beberapa cerita yang kakak katakan tadi, bahwa kita sebagai anak-anak panahnya Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai potensi, mempunyai kemampuan yang harus kita tunjukkan. Bahwa kita sadar bahwa kita alat pusakanya Tuhan, kita akan tunjukkan potensi kita itu untuk menjadi berkat kepada sesama, kepada orang tua, dan membanggakan Tuhan. Nah, adik-adik semua, sampai di situ cerita firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Adik-adik semua, kakak ini sampaikan ya. Setelah adik menonton ibadah, adik-adik bisa kirim tuh foto atau video singkatnya ke grup sekolah minggu adik-adik masing-masing dengan captionnya bebas. Saya semangat mengikuti ibadah minggu ini. Saya ceria untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silahkan. Nah, itu menjadi absen dan menjadi nilai tambah untuk kami guru-guru sekolah minggu melihat potensi adik-adik semua untuk mengikuti sekolah pada hari Minggu. Nah, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan kita dengan berdoa. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
Tuhan kami ingin sampaikan, kami siap untuk menjadi berkat Tuhan. Pakai kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya kami bisa menjadi alat pusaka di tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat kepada sesama. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami Tuhan, dan lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan memberikan persembahannya. Persembahannya dipegang di tangan kanan, angkat persembahannya, sama-sama kita mengucapkan, Ya Tuhan, inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kami petugas ibadah sekolah minggu ini AKBP Resort Palangkaraya mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, horas, horas, horas. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules.